ada yang belum rapi pakaiannya, alat-alat tulisnya semua ada di atas meja, buku paket, keluarkan buku paket dan alat tulis. Udah? Oke, kalau udah siap, ayo kepada ketua kelas silahkan mimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangkitkan semangat nasional kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila semua berdiri ya. Yuk, silakan berdiri semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu pada hari ini. Nabila Patra. Anak pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di kelas sebelumnya kalian tentu udah belajar tentang Pancasila, ya. Siapa yang mau tahu apa fungsi Pancasila bagi rakyat Indonesia? Pak Kaya. Pancasila itu sebagai pedoman hidup kita sebagai warga negara. Pedoman hidup bangsa kita Indonesia. Ada lagi yang bisa nambahin? Apa? Ideologi negara. Oke, ada lagi yang lain? Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa. Apa lagi yang lain? Hah? Pedoman hidup, ya, pedoman hidup bangsa Indonesia. Itu adalah fungsi Pancasila di Indonesia. Masih ingat nggak kalian? Perumusan Pancasila itu dilakukan pada sidang apa? BPUPKI. Apa kepanjangan BPUPKI? Itu udah ingat ya bahwa materi kita pada hari ini adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di kelas sebelumnya sebenarnya kalian sudah belajar tentang Pancasila itu apa. Dalam pelajaran ini Ibu akan memakai metode Project Based Learning (PJBL). Jadi nanti kalian ada project dalam materi ini. Nah, metode strategi yang kita lakukan adalah diskusi dan tanya jawab. Oke, paham semuanya ya? Tujuan pembelajaran pada hari ini, coba Farisa nomor 1 apa tujuan kita? Menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Tujuan pertama itu diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan. Sebelum kita ini nanti karena strategi pembelajaran kita adalah diskusi, nanti ada kalian duduk per kelompok. Oke. Aku akan menayangkan video tentang bagaimana perumusan Pancasila oleh para tokoh-tokoh. Kalian perhatikan videonya. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Tadi, siapa yang masih ingat? Kenapa? Siapa yang membentuk BPUPKI? Jepang. Adalah Jepang. BPUPKI itu adalah yang mengusulkan terbentuknya adalah bangsa Jepang. Kalau dalam bahasa Jepangnya apa BPUPKI? Apa alasan Jepang membentuk BPUPKI tadi? Untuk menarik perhatian bangsa Indonesia karena Jepang kalah dalam perang Asia Pasifik. Oke, untuk itu kalian duduk per kelompok. Nah, sesuai dengan nama yang telah kita sepakati kemarin di dalam grup. Udah duduk per kelompok semuanya? Sudah. Oke. Masing-masing kelompok nanti akan Ibu kasih LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja siswa. Ya, lembar kerja peserta didik. Di sini akan kalian isi LKPD tersebut. Apa aja nanti instruksinya.
sedang duduk berkelompok, nanti kalian akan membuat project atau membuat beberapa masing-masing kelompok beda tugasnya. Kelompok 1 nanti akan membuat peta konsep tentang perumusan dasar negara. Kelompok 2 membuat poster tentang perumusan dasar negara. Kelompok 3 membuat PowerPoint dengan menggunakan aplikasi Canva, ya, tentang perumusan dasar negara. Kelompok 4 itu membuat mind mapping tentang perumusan dasar negara. Siap ya? Ya. Ini pedomannya bisa kalian searching di Google. Bagaimana caranya? Ya kan itu juga bisa mungkin bagaimana caranya. Kalian diskusikan. Untuk mendapatkan materi silakan baca buku yang ada pada kalian. Nah, kalian baca buku tersebut nanti ada poin-poin yang akan kalian kembangkan dalam saat kerja. Ada yang bertanya tentang apa yang harus kita lakukan? Waktu kita 20 menit ya. Waktu kita 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rizki, Muhammad Sofer, Zara Zaria, Syabila Utafia, yang partner dan Zara Nanda. Kami membuat mapping dengan bermateri perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ada 2 proses. Yang pertama pembentukan BPUPKI, yang kedua pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kita bahas yang pertama dulu. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 28 April 1945 dengan tujuan untuk mempersiapkan segala aspek yang berkaitan tentang kemerdekaan Indonesia seperti dasar negara, undang-undang, dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Georgia, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang poin-poin yang telah kami buat. Jadi poin-poinnya ini tentang perumusan Pancasila. Nah, ini kira-kira isi dari piagam charter yang kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sidang kedua BPUPKI ini, yaitu kan Indonesia meraih kemerdekaan kan nggak dari umat Islam aja, dia juga bersatukan sama umat agama lain. Jadi golongan nasionalis itu menyampaikan kepada Muhammad Hatta kalau mereka itu kurang setuju sama yang perumusan dasar negara ayat pertama. Makanya mereka merevisi jadi ketuhanan yang Maha Esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami membuat peta konsep perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Sarna dari kelompok 2 bersama dengan Lancar ingin membuatkan poster tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan oleh para tokoh nasional melalui sidang dari penjelasan kelompok 2. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, Apa makna kata-kata Pancasila yang disukai oleh Edi dan Soekarno? Makna kata-kata Pancasila. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Soal apa peran panitia 9 dalam perumusan dasar negara? Peran panitia 9 dalam perumusan dasar negara. Pancasila berasal peran panitia 9 dalam perumusan dasar negara adalah panitia 9 membuat dasar negara yang merupakan salah satu hasil sidang pertama BPUPKI. Oke, anak semuanya, semua kelompok telah mempresentasikan semua hasil diskusinya, semua hasil proyeknya. Semuanya bagus-bagus dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-temannya. Harapannya nanti kalian lebih baik lagi untuk pelajaran selanjutnya. Dari kesimpulan kita pelajaran kali ini,
semua kelompok tadi hampir sama ya, cuman bentuk penyajiannya aja yang bervariasi karena pembelajaran kita betul-betul diferensial. Jadi berkelompok, berbeda-beda. Semuanya sama Ibu lihat, isi intinya bahwa PPUPKI itu dibikin atau dibuat oleh Jepang dengan tujuan membantu Jepang untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Jadi kenapa BPUPKI dibentuk oleh Jepang? Karena maksud tujuan Jepang adalah ingin membantu rakyat Jepang, bangsa Jepang dalam menghadapi Asia Timur Raya, perang Asia Pasifik yang dimana waktu itu Jepang sudah mulai kewalahan. Jadi dia memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Maka namanya BPUPKI, Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Kata Jepang, untuk mendirikan satu negara itu tidak gampang, harus ada dasarnya. Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan suatu negara, kalian harus punya dasar dulu. Maka dibentuklah BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI dibentuk oleh Jepang ini beranggotakan 62, 7 dari Jepang. Karena waktu zaman pemerintahan Jepang, semua organisasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia harus ada Jepangnya, ya, dan kadang harus ada berbahasa Jepang. Makanya orang-orang zaman dulu minta kita bahasa Jepang, karena wajib bahasa Jepang dalam setiap kali pertemuan, supaya mereka ngerti kalau pakai bahasa Indonesia banyak orang-orang Jepang tidak paham. Jadi kalau kita berbahasa Jepang, dia tahu apa yang diomongin oleh bangsa Indonesia. Ya. Jadi 2 orang wakil, 1 orang ketua yaitu dokter. Siapa ketuanya tadi? Dokter Widiani Ningrat. Wakilnya 2, perwakilan dari Jepang dan perwakilan dari Indonesia. Dalam 3 hari persidangan BPUPKI tidak ada kata sepakat tentang perumusan Pancasila. Maka ketuanya Dr. Jiman Widiani Ningrat membentuk panitia sendiri. Jadi panitia kecil yang awalnya beranggotakan 8 orang, di mana tugas mereka ini adalah mencatat usulan-usulan yang diberikan dalam sidang BPUPKI dan ada juga menampung usulan-usulan teman-teman anggota BPUPKI paling lama itu tanggal 20 Juni. Jadi panitia 8 ini yang nanti mencatat semua usulan-usulan untuk merumuskan dasar negara. Kemudian dibentuklah lagi panitia 9. Dari panitia 9 inilah nanti perumusan dasar negara ditimbulkan, didapatkan menjadi mukadimah. Ya. Nah, dan salah satu isi rumusan dasar negara adalah menjalankan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para penduduknya. Nah, yang selebihnya silakan nomor 2-nya kemanusiaan dalam beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kemenangan yang dipimpin oleh 4 kerjasama dalam permusyawaratan perwakilan, 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena Indonesia itu terdiri dari berbagai agama dan yang memperjuangkan kemerdekaan itu bukan orang-orang dari agama Islam saja, tapi semua agama ikut andil dalam memperebut kemerdekaan. Maka ada usulan dari teman-teman anggota PPKI ataupun anggota BPUPKI yang kurang setuju dengan poin 1 dari Piagam Jakarta. Maka mereka menemui Bung Hatta sebagai wakil ketua PPKI, panitia 9. Bung Hatta sebagai wakil ketua panitia 9 menghadap kepada ketua bahwa ada teman-teman yang keberatan dengan poin 1 Piagam Jakarta. Ya, itu salah satu anggota yang mengusulkan kayak AA Maramis itu kan bukan Islam, tapi mereka adalah ikut andil dalam mengusulkan dasar negara. Maka dirubahlah untuk mencapai kesepakatan tidak ada pengelompokan. Maka Insinyur Soekarno merubah atas kesepakatan bersama poin 1 isi Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kita gunakan sampai sekarang sebagai dasar negara kita yang ditetapkan dalam sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni. Ada 18 Agustus 1945. Iya, ditetapkan oleh dasar negara oleh PPKI. Jadi kalian kan bahwa yang mengusulkan
Perumusan Dasar Negara adalah yang mengesahkannya adalah yang tokoh pengusulnya ada berapa? 3. Isi Piagam Jakarta yang sebenarnya adalah menjalankan kewajiban Islam bagi para pemuliknya nomor 1, kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai agama. Oke, terima kasih hari ini kalian telah membahas tentang perumusan dasar negara. Ada lagi pertanyaan tentang pelajaran materi kita hari ini? Tidak. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Ya, Bagaimana proses perumusan dasar negara itu? Nah, nanti kalian tahu bagaimana sejarahnya. Begitu susah Pancasila itu. Kalau sekarang kalian menghafalin aja. Ada yang tidak hafal Pancasila? Walaupun lima kata-kata dasar Pancasila itu, tapi susah dengan berbagai peristiwa kata-kata 5 itu didapatkan. Kalau kamu lihat dari usulan-usulan 3 tokoh tadi, ada nggak yang sama persis? Kan tidak ada juga, hampir-hampir sama. Usulan dari Muhammad Yamin, peri kemanusiaan, peri kerakyatan. Di dalam yang sekarang kan tidak kita temukan. Kan? Kemudian ada lagi dari Mr. Suwomo, kebangsaan, nasionalis. Dari Insinyur Soekarno, usulan dari Insinyur Soekarno pun tidak dipakai sekarang, cuma digabungkan dari usulan-usulan mereka itu menjadi kata-kata yang lebih nasional sebenarnya. Kan anak semuanya, kalau tidak ada pertanyaan tentang materi, Ibu akan merefleksi bagaimana hasil pembelajaran kita kali ini. Masih ada yang belum paham tentang bagaimana perumusan dasar negara? Insyaallah paham ya. Sebelum kita masuk surat berikutnya, selanjutnya kita akan pada nilai-nilai Pancasila nanti. Hal apa yang belum kalian ketahui tentang materi ini? Apa saja yang belum paham nih? Belum paham? Insyaallah paham semua ya. Nah, kalau kalian paham semua, berarti apa pelajaran kita Pancasila hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu bunyinya yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang dapat kita dapatkan dari bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Beribadah kepada rajin beribadah, rajin menjalankan perintah agama kita masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terus sila ketiga, persatuan. Kita bisa menerapkannya dalam setiap pembelajaran, tapi tidak ada persatuan untuk mencontek dalam tes. Persatuannya di sini kalau kita lihat ada kelompok. Ya, kalau kalian tadi tidak kompak, tentu kalian tidak bisa merumuskan tugas-tugas yang cukup bagus di kuliah. Ya. Kemudian ada poin keempat, bunyi silakan Pak. Nilai apa yang bisa kamu terapkan? Jika musyawarah kelompok tadi bisa secara bergantian, jadi tidak ada yang menolak untuk disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Ya, sila kelima. Kajian tugasnya harus hadir, harus semuanya ambil hadir, tidak ada yang hanya tinggal duduk doang. Yang begitu dalam tugas-tugas selanjutnya ya, berakan tugas-tugas selanjutnya begitu, terutama dalam pelajaran PPKN. Oke, untuk supaya kalian paham, kalian lihat pertanyaan-pertanyaan dalam buku paket. Ibu bikin dalam bentuk Google Format ya, Google Drive. Nanti kalian jawab di sana. Nah, bikinnya dalam Google Drive, nanti kalian jawab di sana pertanyaan-pertanyaannya. Oke.
pertanyaan-pertanyaan itu nanti kalian kirim ke ibu, ya. Tapi ibu pelajaran